lalu diludahin cok, terus dipancing diiles-iles, ada bebel Banyuwata maneng itu ngapain. Ngapain nanti istri meninggal nangis lagi, anak sabrak mobil masih inget, ngapain? Kenapa Anda menyiksa diri Anda dengan masa lalu Anda? Kenapa? Yang sudah tidak akan bakal kembali. Katakan yang sudah adalah mimpi. Yang benar terjadi ataupun yang hanya dalam mimpi adalah sama. Masa lalu sama dengan mimpi. Tak bakal kembali. Goodbye. Dan penyesalan ini biasanya adalah the feeling of guilty yang selalu nempel di jitok, apa namanya tuh? Ini jitok apa bahasa Indonesia? Jitok apa? Kuduk. Nempel di kuduk masa lalu. Rasa berdosa. Iya. Ya karena dia nggak paham mengajukan cerai. Setelah bercerai baru dia paham, ternyata suami punya orang hebat, aku yang nggak paham. Kecewa, Masya Allah. Datang Kang Mas minta maaf, ya udah saya maafkan. Kembali lagi, nggak bisa, masa saya harus menelan ludah saya lagi. Ya sudahlah, dulu kita berpisah baik-baik, bertemu baik-baik, kita berpisah baik-baik, sudah selamat tinggal, goodbye, kelak lagi. Rebel mana? Iya, tersiksa seumur hidup. Ya, tersiksa. Sampai pikiran juga goyang. Nggak normal. Semuanya lupa. Dan tidak bisa mengambil keputusan. Kecewa. Di mana enaknya ketika Anda hidup begitu? Itu. Kalau kejahatan, mungkin orang itu ada yang ngeraih badak juga ada. Membunuh orang tiap hari, tapi tidur masih nyenyak juga ya, ada ya. Tapi kalau kamu sekali berbuat jahat, nggak bisa tidur loh. Iya, terbayang-bayang. Apalagi bunuh orang, Anda bisa stres. Ya, karena kalian, testimoni saya, termasuk orang yang hatinya masih bagus. Iya, masih ada kontrol. Tapi kalau tidak kebanyakan dosa, ya sudah lay badak, ya sudah bangga dengan dosa-dosanya, ya sudah, enggak, tidur aja. Besok bunuh lagi, ngelapok lagi, ya, begal motor lagi, selalu dia. Tadi jualan berapa? 1 juta motornya. Korbannya mati dibacok. Untuk beli minuman, senang-senang semalam, ya kan? Besok ngapok lagi. Jadi masa lalu Anda, kegagalan Anda, apakah ya masalah utang piutang, masalah rumah tangga, masalah tertipu dan sebagainya, itu kalau diingat menimbulkan sedih lagi. Ya sudah, sekarang kita belajar secara selektif. Masa lalu yang kita ingat adalah masa lalu yang indah-indah saja, yang bisa membawa kebahagiaan. Selesai, udah. Yang negatif, goodbye, udah. Sebodoh. Nggak bakal kembali. Kelayap pikiran lagi. Dan ini masa lalu itu mengejar kita. Di luar keinginan kita. Seorang pengadu jago, penyambung jago, sudah bertobat, nih, 10 tahun. Udah berpikir, udah aman. Masih datang muncul, ngadu jago maning juga. Masih datang. Segera singkirkan. Nah, itu pikiran atau teman lama datang ngajak lagi. Makanya orang bertobat itu ganti pergaulan. Itu salahnya. Kabur lagi.
Udah lama 2 tahun tobat, cewek langganannya datang lagi, ya main lagi. Ya, artinya langganannya sudah istilahnya apa ya, majeb lah, apa, abonemen. Jadi untuk 1 bulan DP gitu. Memang serinya di situ tuh, hanya udah. Nah, udah. Datang lagi, ngajak lagi, Kang, mungkin mah DP-nya ya sebulan 2 juta pe Kang, ya wes. Ya anak korcingan. Barangkali mungkin begitu. Jadi kita harus memanage masa lalu itu yang positif, biarkan terbuka sehingga kenangan masa lalu itu seringkali mereproduksi sendiri. Artinya muncul mereproduksi sendiri. Kita tidak memanggilnya, tidak, tapi dia muncul ngapung gitu. Ya sudah mengendap kenangan tuh. Kadang-kadang muncul lagi sendiri ya. Dalam mimpi, ketika sedang lamun, melayang-layang, ingat dulu lagi kan gitu. Allah, ingat sama pasar dulu di Surabaya tahun sekian, ya Allah, kasihan banget gitu. Masih cinta hanya karena gara-gara ibunya tidak setuju, nangis lagi. Ngapain? Udah aja lah. Oke, jadi yang positif biarkan terbuka, mereproduksi sendiri silakan, tapi yang negatif ini udah tutup saja rapat-rapat. Muncul langsung tindak saja, nggak usah melayang. Ingat dulu di Jogja dulu waktu sekolah kuliah tuh, tutup dah. Karena dongkol lagi, karena berebut pacar dengan dosen. Akhirnya tidak diluluskan. Ngapain? Udah, jangan begitu lagi. Jangan menyiksa diri kamu sendiri. Ya itulah, kita belajar kehidupan. Dan terakhir, itu adalah pikiran-pikiran negatif yang ada di sekitar kita, di rumah kita ini, juga mempengaruhi kesehatan jiwa kita. Sehingga kita sering salah tingkah, dan karena yang negatif itulah, maka sering kali kita mengatakan kuayang jare wong. Karena memang masyarakatnya jahil, nggak ada urusannya diikut campur segala macam. Iya. Hak pribadi kita dimasukin begitu caranya. Iya, dia janda, dia bisnis, kan banyak pelanggannya. Tiap hari dipantau oleh mereka. Masya Allah, akad temen lanangannya ke beli bonyota. Kalau dia bisnis, dia pengusaha, ya pelanggannya banyak, antara salib terjauh, takkan di Mustafa. Suatu ketika saya suruh ngantar mamangnya Daul Muja, nganter. Aduh, oli berontong saya lagi. Masya Allah. Iya, dianggapnya berontong. Santrinya buya. Nganter baik, bok, atau di bandangan maning. Kita makan apa, kita masak apa, kita naik apa, semuanya itu dipantau oleh sekitar. Dan semuanya negatif. Ya, sampai menjadi korban, sampai dibakar rumahnya. Hanya karena tuduhan gulang-gulang. Terjadi kan? Ya iya, kenapa? Ya udah begitu, ya sudah, jual pindah aja lah. Demi kesehatan kamu kok, selamatan. Ya udah pindah aja, ngapain? Nggak bisa begitu. Dan ini komunitas terbentuk, ada
titik-titik tertentu di satu daerah yang ya begitu tuh ada. Negatif semua pikirannya tuh. Nggak boleh seneng lah. Kalau seneng nih banyak yang marah. Tapi kalau kita lagi susah banyak yang seneng. Iya, bakal kita puas ladas pada seneng tuh. Puas. Ya. Bos gue dikorek dari mas gue, segala macam. Ya Allah ya Rabbi, pusing hidup begini. Habis waktu kita untuk menangkis. Mau selesai. Iya. Nah makanya kalian ini sebagai pelita umat, sebagai penyuluh, sebagai pembimbing ya cobalah merubah pikiran-pikiran negatif masyarakat itu dengan perilaku ilmu yang baik. Sampaikan pesan-pesan Tuhan itu. Ya kan, inna ba'da dhanni ismun fala tajassasu wa la yaghtabatukum ba'da. Inna ba'da dhanni ismun, segala ayat silakan kabulkanlah. Bahwa kita harus selalu husnudzon kepada siapapun. Sebab kalau tidak demikian ya akhirnya masyarakat itu ya nggak ada senangnya. Kisruh terus, gaduh terus. Sampai ada pihak situ dapat bantuan dari pemerintah, langsung diprotes. Jangan, itu nggak benar tuh paslonnya tuh. Ngapain sih menghalang-halangi rezeki orang lain? Mas Arif, di Kebun Jatinya terdengar oleh Bupati akan dibantu uang 100 juta untuk bikin pendopo supaya bisa menampung. Ada yang datang ngocok, Sarip tutup kiai kan nggak tutup. Ada makhluk seperti itu tuh ada. Orang bisa orang ngejapa kan Bupati, orang kan mak, dia ngangkatnya buya. Duduk Habib duduk apa kan orang Jawa asli, orang Banten. Kata begini tukang luru blodok kan kak. Ketika ada orang yang memperlakukan semacam itu, jangan dibantah, aja dipadani, aja diladeni, biarkan saja. Nanti juga kalau kayunya sudah habis akan mati sendiri, nggak usah disiram. Berarti mulat-mulat baik. Biar aja, lama-lama juga kalau sudah bahan bakarnya habis, mati sendiri kok. Biarkan dia mati sendiri. Enggak usah dimatiin, biarkan dia mati sendiri. Ulmutu bighaidikum. Katakan matilah dengan kemarahanmu sendiri. Muter-muteran dewek mono. Wis kon bae. Ini Al-Quran kan mengatakan begitu, memang seperti itu. Kita ini stres lah. Tinggal di tengah komunis seperti itu, kita ke bawah stres. Beli cicik silahkan, citing saja. Sampai saya pernah belanja, beli apel, beli anggur di Indonesia tuh. Saya teng-teng, pakai tasnya tas kayak jaring tuh. Dulu pernah ya, yang kayak jaring tuh kan kelihatan. Panggil sembarang tuh, bawa apa itu? Apa saya bilang? Kenapa? Maksudnya apa? Marah. Iya, saya beli. Begitu caranya. Kalau ada orang lagi hamil yang jengit, yang pengen apel, kamu kan nyiksa orang. Pikir-pikir ya juga sih. Oh iya. Saya paham, oh iya. Dia orang nggak punya duit gimana? Jadi dia bilang dibungkus. Oh gitu ya. Saya nggak paham. Iya. Kamu bodoh. Iya saya bodoh sebenarnya. Ya, ke depan saya bungkus deh. Gitu. Ya, akhirnya sejak itu saya nggak pakai lagi tasnya begituan lagi. Iya. Paham. Pikiran berkembang di masyarakat semacam itu. Nah biasanya itu ya persaingan ketika dan sering terjadi malah di tengah-tengah komunitas muslim loh gitu tuh. Di tengah-tengah desa yang banyak pesantrennya, banyak kiainya begitu tuh. Kenapa sih?
Di masyarakat Chinese enggak, di Karangbetas, di Pasuruan enggak, kok enggak ada. Ya kan? Tapi di daerah desa yang banyak usal-usal gitu, ruwet mungkin itu. Iya terlalu. Nah kenapa? Seharusnya agama membuat orang jadi sejuk dan nyaman, ini menjadi panas begitu. Sampai kasus hukum saja, ya hukum syariat itu, ya tukaran gitu. Kafir-kafiran aja. Kafir bid'ah murtad. Padahal mah nggak paham nggak apa. Sudah berani mengkafir-kafirkan orang lain. Jadi kalau ketika Anda sedang usaha yang lancar, kemudian ada isu-isu, gulang-gulang segala macam, mau saya diladeni. Mengajukan cerai. Setelah bercerai, baru dia paham. Ternyata suami punya orang hebat. Aku yang nggak paham. Kecewa, Masya Allah. Datang Kang Mas, minta maaf. Ya udah saya maafkan. Kembali lagi, nggak bisa. Masa saya harus menelan ludah saya lagi? Ya sudahlah, dulu kita berpisah baik-baik. Bertemu baik-baik, kita berpisah baik-baik. Sudah selamat tinggal, goodbye, kelak lagi. Rebel mana? Iya. Tersiksa seumur hidup. Ya, tersiksa. Sampai pikiran juga goyang. Nggak normal. Semuanya lupa. Dan tidak bisa mengambil keputusan. Kecewa. Di mana enaknya ketika Anda hidup begitu? Itu. Kalau kejahatan, mungkin orang itu ada yang ngeraih badak juga ada. Membunuh orang tiap hari, tapi tidur masih nyenyak juga ya, ada ya. Tapi kalau kamu sekali berbuat jahat, nggak bisa tidur loh. Iya, terbayang-bayang. Apalagi bunuh orang, Anda bisa stres. Iya, karena kalian, testimoni saya, termasuk orang yang hatinya masih bagus. Iya, masih ada kontrol. Tapi kalau tidak kebanyakan dosa, ya sudah lay badak, ya sudah bangga dengan dosa-dosanya, ya sudah, enggak, tidur aja. Besok bunuh lagi, ngelapok lagi, ya, megang motor lagi, selalu ya. Tadi di jalan berapa? 1 juta motornya. Korbannya mati, dibacok. Untuk beli minuman, senang-senang semalam, ya kan? Besok ngelapok lagi, gitu. Jadi masa lalu Anda, kegagalan Anda, apakah ya masalah utang piutang, masalah rumah tangga, masalah tertipu dan sebagainya, itu kalau diingat menimbulkan sedih lagi. Ya sudah, sekarang kita belajar secara selektif. Masa lalu yang kita ingat adalah masa lalu yang indah-indah saja, yang bisa membawa kebahagiaan. Selesai, udah. Yang negatif, goodbye, udah. Sebodoh. Enggak bakal kembali. Kelayap pikiran lagi. Dan ini masa lalu itu mengejar kita. Di luar keinginan kita. Seorang pengadu jago, penyambung jago, sudah bertobat, nih, 10 tahun. Udah berpikir, udah aman. Masih datang muncul, ngatu jago maning juga. Masih datang. Segera singkirkan. Nah, itu pikiran atau teman lama datang. Ngajak lagi. Makanya orang bertobat itu ganti pergaulan. Itu salahnya. Kambuh lagi. Udah lama 2 tahun tobat. Cewek langganannya datang lagi. Ya main lagi. Ya artinya langganannya sudah istilahnya apa ya? Macet lah. Apa? Abonemen. Jadi untuk 1 bulan DP gitu. Memang serinya di situ tuh, ya udah.
ngajak lagi. Kang, mah DP-nya sebulan 2 juta be Kang, ya wes. Ya anak korcingan. Barangkali. Mungkin begitu. Jadi kita harus memanage masa lalu itu yang positif, biarkan terbuka sehingga kenangan masa lalu itu seringkali mereproduksi sendiri. Artinya muncul mereproduksi sendiri. Kita tidak memanggilnya, tidak, tapi dia muncul ngapung gitu. Ya sudah mengendap kenangan tuh. Kadang-kadang muncul lagi sendiri. Dalam mimpi, ketika sendiri dan ngelamun, melayang-layang. Ingat dulu lagi kan gitu. Allah. Ingat sama pasar dulu di Surabaya tahun sekian, ya Allah, kasihan banget gitu. Masih cinta hanya karena gara-gara ibunya tidak setuju. Nangis lagi. Ngapain? Udah aja lah. Oke, jadi yang positif biarkan terbuka, mereproduksi sendiri silakan, tapi yang negatif ini udah tutup saya rapat-rapat. Muncul langsung tindak saja, nggak usah. Melayang, ingat dulu di Jogja dulu waktu sekolah kuliah tuh. Tutup dah. Karena dongkol lagi, karena berebut pacar dengan dosen. Akhirnya tidak diluluskan. Ngapain? Udah, jangan begitu lagi. Jangan menyiksa diri kamu sendiri. Ya itulah cara belajar kehidupan. Dan terakhir itu adalah pikiran-pikiran negatif yang ada di sekitar kita, lima kita ini, juga mempengaruhi kesehatan jiwa kita. Sehingga kita sering salah tingkah, dan karena yang negatif itulah, maka sering kali kita mengatakan wayang jare wong. Karena memang masyarakatnya jahil, nggak ada urusannya dia ikut campur segala macam. Iya. Hak pribadi kita dimasukin begitu caranya. Iya, dia janda, dia bisnis, kan banyak pelanggannya. Tiap hari dipantau oleh mereka. Masya Allah, akad temen lanangannya beli bonyota. Padahal dia bisnis. Dia pengusaha, ya pelanggannya banyak, antara salib, terjauh, takkan Mustafa datang. Suatu ketika, saya suruh ngantar. Mamangnya Daul, Muja, ngantar. Aduh, oli berontong tersirak ke. Masya Allah. Iya, dia namanya berontong. Santrinya buyak. Ngantar baik, bok, atau le bandangan maning. Kita makan apa, kita masak apa, kita naik apa, semuanya itu dipantau oleh kita. Dan semuanya negatif. Ya, sampai menjadi korban, sampai dibakar rumahnya. Hanya karena itu gulang-gulang. Terjadi kan? Ya iya, kenapa? Ya kalau begitu, ya sudah, jual pindah aja lah. Demi kesehatan kamu, kok selamatan. Ya udah pindah aja, ngapain? Mereka bisa begitu kok. Dan ini komunitas itu terbentuk. Ada titik-titik tertentu di satu daerah yang ya begitu tuh ada. Negatif semua pikirannya itu. Nggak boleh senang lah. Kalau senang ya banyak yang marah. Tapi kalau kita lagi susah, banyak yang senang. Iya, bakal kita puas lah, das pada senang tuh. Puas. Ya. Terus gue dikorek dari mas gua, segala macam. Ya Allah ya Rabbi, pusing hidup begini. Habis waktu kita untuk menangkis.
selesai. Iya. Nah makanya kalian ini sebagai pelita umat, sebagai penyuluh, sebagai pembimbing ya cobalah merubah pikiran-pikiran negatif masyarakat itu dengan perilaku yang baik. Sampaikan pesan-pesan Tuhan itu. Ya kan, inna ba'da dhanni ismun fala tajassasu wa la yaghtabatukum ba'da. Inna ba'da dhanni ismun, segala ayat silakan kabulkanlah. Bahwa kita harus selalu husnudzon kepada siapapun. Sebab kalau tidak demikian ya akhirnya masyarakat itu yang nggak ada senangnya. Kisruh terus, gaduh terus. Sampai ada pihak situ dapat bantuan dari pemerintah, langsung diprotes. Cut, jangan, itu nggak benar tuh, itu palsunya tuh. Ngapain sih menghalang-halangi rezeki orang lain? Mas Arif, di Kebun Jatinya terdengar oleh Bupati akan dibantu uang 100 juta untuk bikin pendopo supaya bisa menampung. Ada yang datang ngocok, Sarip duduk kiai kan nggak duduk. Ada makhluk seperti itu tuh ada. Orang bisa orang aja apa kan Bupati, orang kan mak, dia ngangkatnya buya. Duduk habis duduk apa kan orang Jawa asli, orang Banten. Kata lu pengen tukang luru blodok kan kak. Ketika ada orang yang memperlakukan semacam itu, jangan dibantah, aja dipadani, aja diladeni, biarkan saja. Nanti juga kalau kayunya sudah habis akan mati sendiri. Nggak usah disiram. Berarti mulat-mulat baik. Biar aja. Lama-lama juga kalau sudah bahan bakarnya habis, mati sendiri kok. Biarkan dia mati sendiri. Nggak usah dimatiin. Biarkan dia mati sendiri. Qul mutu bi ghaidikum. Katakan matilah dengan kemarahanmu sendiri. Muter-muteran dewek meno. Wis kon bae. Ini Al-Quran kan mengatakan begitu, memang hidup seperti itu. Kita ini stres loh. Tinggal di tengah komunis seperti itu, kita ke bawah stres. Beri jejak saja, cinting saja. Sampai saya pernah belanja. Beli apel, beli anggur. Di Tunisia tuh. Saya teng-teng. Pakai tasnya, tas kayak jaring tuh. Dulu pernah ya kayak jaring tuh kan kelihatan. Panggil sama orang tuh. Bawa apa itu? Apel, saya bilang. Kenapa? Maksudnya apa? Marah. Iya, saya beli. Begitu caranya. Kalau ada orang lagi hamil yang jengit, jangan pengen apel. Kamu kan nyiksa orang. Pikir-pikir ya juga sih. Oh iya. Saya paham, oh iya. Dia orang nggak punya duit gimana? Jadi dia bilang dibungkus. Oh gitu ya. Saya nggak paham. Iya. Kamu bodoh. Iya saya bodoh sebenarnya. Iya. Ke depan saya bungkus ya. Gitu. Ya, akhirnya sejak itu saya nggak pakai lagi tas saya begituan lagi. Iya. Paham? Ini pikiran-pikiran berkembang di masyarakat semacam itu. Nah, biasanya itu ya persaingan ketika dan sering terjadi malah di tengah-tengah komunitas muslim loh gitu tuh. Di tengah-tengah desa yang banyak pesantrennya, banyak kiainya begitu tuh. Kenapa sih? Di masyarakat Chinese enggak, di Karanggetas, di Pasuruan enggak kok, enggak ada. Ya kan? Tapi di daerah desa yang banyak ustad-ustad gitu, ruwet mungkin. Iya tak boleh. Nah, kenapa? Seharusnya agama membuat orang jadi sejuk dan nyaman. Ini menjadi panas begini. Sampai kasus hukum saja, ya hukum syariat itu, ya itu karahan gitu. Kapir-kapiran lagi.
kafir, bid'ah, murtad. Padahal mah nggak paham nggak apa, sudah berani mengkafirkan orang lain. Jadi kalau ketika Anda sedang usaha yang lancar, kemudian ada isu-isu, gulang-gulang segala macam, mau saya ladeni. Fasalli li rabbika wanhar. Terus berkomunikasi dengan Tuhanmu, wanhar, dan berikan pengorbananmu untuk masyarakat, bantu semuanya, hilang kok, nggak usah dibantah. Iya, iya, anak yatim setiap kayak Bang tuh ya, setiap bulan sekian ratus anak yatim dibuat. Dagangnya tuh nggak payah tuh, dagangan hoknya tuh, gulang-gulang nyupang ngemes hilang sendirinya kok. Orang yang akan menilai. Inna syani'aka, yang membuat hok kamu itu tuh wal abtar, kelenger dewek. Seperti itu. Ya, kita syukuri aja, alhamdulillah, ina ampai nakal kausar. Alhamdulillah saya dikasih rezeki banyak. Ada yang menuduh gulang-gulang, nyupang, gunung serandil. Gunung apa lagi? Gunung serandil, gunung kawi, gunung kemukus, gunung cupang. Nggak usah diladeni. Anda jalan setiap minggu anak yatim, bagi-bagi duit, orang jompo. Mudah kok, hanya modal dolkan 4 kok. Orang jompo tuh udah tua tuh, mudah-mudahan diganti dalam berapa sih dolkan tuh. Ya kan, ntar juga nggak laku sendiri. Dan itu selalu ada di mana saja. Ada, Allah bikin manusia begitu tuh. Sengaja digawe. Ya untung tutup sirah. Lu masih digawe sirah pribadi. Ya udah, alhamdulillah bukan saya gitu. Ya, inna syani'aka, yang menjelek-jelekan kamu huwal abtar, itu yang protol dewek, hancur sendiri itu intinya. Gitu. Jadi sekitar ini makanya jadi kesehatan psikologis itu yang nggak bisa sendiri. Ketika orang sakit jiwa juga yang kita obati ya bukan hanya yang sakitnya, tapi keluarga semua diobati. Artinya merubah perilaku mereka. Bagaimana mereka memperlakukan orang itu dirubah. Kita kasih petunjuk begini gitu. Nah, makanya ketika pasien itu yang gila itu dari masyarakat yang mapan, orang kaya, berpendidikan, itu lebih mudah sembuhnya daripada dari masyarakat orang yang keluarga yang bodoh, susah. Ya karena nggak paham tuh ngelawan aja. Boleh dibilang ini sembuh tapi masih sementara. Kalau kulit tuh luka tuh masih terkelupas, tersentuh lagi dia kumat lagi. Jangan dikritik, jangan disalahkan, jangan dimarahi, biarkan. Ikuti kemauan dia, sanjunglah dia, beri dia penghargaan. Dia karena kecewa berat, dia masih disalahkan namanya, dibentak pisan, ya kelanggar maning beli. Nah itu, jadi memang kesehatan keluarga ini ya kita mulai dari dasar-dasar kesehatan psikologis dalam rumah tangga itu, terutama ya ada anak kita yang aneh saja mengganggu yang lain nih. Ya, jadi kita pantau semuanya nih. Apalagi ketika bibitnya sejen, paham. ya Anda ya udah, kalau Anda satu bibit yang lebih mana bisa terjadi persaingan yang nggak wajar itu. Hanya kita pola bagaimana kira-kira membuat suasana menjadi nyaman gitu, tidak ada persaingan satu dengan yang lain. Itu mendetail banget sih. Ya, itu mendetail banget. Sampai nanti pikiran-pikiran negatif dari keluarga kita sendiri itu, dari mulai WC juga
kalau bisa mah orang tua biasanya beda dengan anak-anak. Ya, jangan sampai orang tua masuk ternyata belum disiram anak kita, kan itu juga menjadikan masalah psikologis. Apalagi orang tuanya yang beraknya lupa disiram, mana-mana lah ini bapak siram itu kan mengurangi respect gitu. Ya, percaya enggak? Ya, kemudian juga istri kita yang masih muda, terus kita sudah punya mantu, ya jangan sampai keluar dari kamar mandi pakai tinjuan aja. Mantu kan orang lain. Mungkin gak mantu suruh sama mertua? Lah iya. Muncul pikiran-pikiran negatif nih. Ya kadang kita salah semuanya. Iya. Bapak lagi berak, anaknya lagi mencret, wah digedor-gedor bapaknya, kan udah gak bener, gak sehat ini. Iya. Nah, kemudian lagi tempat tidur orang tua ya dijaga baik-baik, jangan sering tidur bersama-sama. Artinya kalau anak-anak pakai celana yang rapi segala macam, jangan sampai tidur sarungnya nyilak, anak perempuan kita melihat kan juga nggak baik. Bukannya kan ngeres pikiran anaknya. Jadi ya kalau makan bareng-bareng, kalau tidur ya dipisah. Nah, aturan dalam Islam berapa? Ketika 10 tahun itu sudah saatnya anak tidurnya dipisah. Wadribuhum li'ashrin wa farriqu bainahumul madaja'. Iya, kalau sudah 10 tahun harus keras. Wadribuhum itu bukan dipukul ya, artinya dididik dengan keras. Dengan hukuman fisik kalau perlu silakan, tapi jangan sampai luka dah. Wa farriqu bainahumul madaji', dan tempat tidurnya juga harus dipisah, anak perempuan sendiri, anak laki sendiri, orang tua sendiri. Sebab anak laki, anak perempuan tidur sekamar juga bisa terjadi pikiran-pikiran yang negatif. Paham? Mendetail. Ya, ini hal-hal yang semacam ini yang perlu kita gali untuk kebahagiaan hidup kita. Karya haram halal mah wis jelas kabeh Kang Im. Al halalu bayyinun wal haramu spripen man. Haram sih enggak usah dicari deh, udah jelas semuanya kok. Yang ini nih yang begini-begini yang harus kita perhatikan semuanya. Di pondok anak kayak mana sih ngato? Iya itu makanya di pondok kan nggak bisa. Ya udah bikin disekat-sekat pakai apa? Pakai JRC pakai apa kan gitu. Ya kemudian jamban ini banyak di kita nih orang yang nggak punya jamban, terutama orang-orang pesisir tuh. Bis beraknya di jamban dia kali tuh. Terus balik kayak pole. Dong cewek kan kah? Melakukan ngegang kah ya. Kalau di kampung-kampung biasa ning barongan pring ya itu kia. Beraknya itu di kebun bambu. Anaknya mau berak nginjek tainya bapaknya. Masya Allah. Tainya bapak kan gitu. Ya ini primitif banget ya. Primitif banget ya. Bagaimana moral kita bisa terbangun kalau sehari-hari kita hidup seperti ini? Ya tolong dong pemerintahan dibangunkan MCK nih untuk pasal bawah nih. Iya, nggak mahal nggak apa kok. Ya modalnya pakai drum jadi kali perlu pasang bikin WC gitu tuh di kampung tuh. Iya kan, jangan biarkan bagaimanapun juga sulit. Iya. Ya kita mendidik mereka sabar dong, jangan dengan kekerasan. Dibikinkan MCK-nya dulu, satu kampung RT berapa sih 5, bikin 5 kan gitu. Sumurnya ya sumur pantek aja pakai dragon gitu kan bisa, jangan sampai beli. Ya barangkali ada ular segala macam kan banyak yang sering terjadi lagi berak di kebun tuh dimakan oleh ular tuh. Jampu apa nih? Dikiranya tikus sih, cok makan. Ya,
Jadi hal yang semacam itu sebenarnya perlu kita bicarakan biar kita terbuka semuanya. Ya kan gitu. Hal-hal yang ya pikiran negatif itu kan dari yang semacam itu munculnya tuh. Nah, anak yang nggak orang tua yang meremehkan, tidak menghormati, ya kan tiap hari tidur bareng, sarungnya sering kebuka, ya kan kadang-kadang berak bareng-bareng sama ngobrol di sungai itu biasanya kan balapan plung 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 plung. Ya Allah, ya Allah. Ini keseharian kita ya seperti ini di kampung biar orang kota biar denger nih keluhan kita nih ya. Ya tolong dong gimana caranya, mereka juga kan gak punya duit bikin WC-nya kan, bikin kan dibantu kan gitu. Ya banyak banget ya. Jadi ya pikiran negatif itu memang dasarnya memang awalnya pikirnya negatif atau juga muncul karena perilaku kita yang negatif itu. Ini dua hal yang bersamaan gitu. Dan itu semuanya bersama-sama. Masyarakat yang pikirannya negatif akan mempengaruhi pikiran kita juga bagaimanapun. Nanti kita akan sama dengan mereka. Selalu curiga, selalu berburuk sangka, selalu ya. Sampai akhirnya ada tangga ngirim makan aja nggak dimakan, dibuang. Barangkali ada lacu, ada gulang-gulangnya kan gitu. Ya, jadi kita ini hidup ternyata dinerakai sendiri. Disiksa sendiri. Kapan Anda mau senengnya? Iya, sudah daerahnya nggak aman, banyak maling. Tiap hari itu kemarin motornya hilang di dalam rumah, dicuri. Itu pencurian maling tiap hari, di jalannya dibegal, di rumah dicuri. Ya Allah ya Rabbi, setiap hari orang nggak ada tenangnya kok, nggak ada kedamaian. Iya. Keamanan juga kita terganggu banget. Ya, seringkali kita bergian, jalan ditutup, balik lagi suruh muter jalannya. Ada orang hajatan, nggak tahu ilmu dari mana nutup jalan tuh. Iya kan? Sampai kita kesasar-sasar, masuk gang-gang kecil, nggak bisa muter lagi akhirnya kan. Nabrak rumah orang akhirnya. Telepon berdering, Pak Kiai sudah sampai mana? Kesasar jalannya tuh. Ya, iya, ada orang hajatan ditutup. Ya kenapa kan mau bilang? Ya akhirnya kita ceramah juga terlambat. Itu semua muter-muter itu mempersulit kita sendiri semuanya. Lalu di mana enaknya? Iya, yang hajatan nggak mau tahu. Banyak orang sengsara. Mungkin ada tetangganya mau lahiran, ambulan nggak bisa masuk, ya kan? Kan banyak kemungkinan. Nah itu, jadi pikiran-pikiran negatif itu muncul dari perilaku kita sendiri atau memang ya pembawaan dari lahir ya ada orang yang pikirannya negatif aja, pikirannya ada selalu curiga aja, cemburu aja ya, sampai akhirnya ya kita juga kalau punya istri yang pikirnya negatif melulu nggak ada enaknya. Nyetir mobil ngeliat spion marah, larak belirik bayi matanya. Oh ya nabrak uang makanya mas. Bisa nabrak orang. Ngeliat spion dikiranya larak belirik lagi. Ya Allah ya Rabbi. Terjadi kan? Ya tapi begini ya, mungkin Anda pernah selingkuh. Jadi istilahnya kewedangan. Tapi Anda juga tidak pernah berselingkuh, memang wataknya begitu. Anda sudah jujur, sudah beluk-belukan uang segini, terus segini masih dari mana yang nggak tahu. Itu. Nah kenapa orang itu kok cemburuannya merajalela? Itu bukan karena kemarin. Ya memang sejak kecil. Enggak, dari sejak kecil orang yang kecemburuannya merajalela itu karena waktu kecilnya dia tidak pernah merasa memiliki. Main engklek-engklek kan nggak boleh, takut kecetit. Main rujak-rujakan takut kebeler. Ya kan? Main anjreman-anjreman takut kena tonggak. Jadi selama itu dia tidak pernah mendapat kebebasan sebagai anak-anak, semuanya terlalu protektif sekali orang tuanya. Begitu dia kawin, baru dia mendapatkan kebebasan.
Jadi takut kehilangan itu sangat luar biasa. Itulah muncul kecemburuan yang membabi buta. Paham bikinnya? Ya, psikologi adalah ilmu, bukan hayal. Ya kita uji coba, tes segala macam, diukur semuanya itu. Ulang hafalannya. Ya, jadi ya walau bagaimanapun itulah saya ingin mencoba, ingin menjelaskan daripada saya bercerita pahala, makin setiap cerita kalau sudah cerita pahala selalu tidak pernah diambil kesimpulan. Nggak ada konklusinya kalau sudah cerita pahala mah. Iya, kecuali kita kemas seperti ini bahwa Allah memberikan nurukan agama untuk buat kamu bahagia, terutama adalah bukan kebahagiaan fisik tapi kebahagiaan dalam batin Anda, jiwa Anda yang bahagia. Kalau masalah materi mah nggak ada urusan. Orang primitif dulu, zaman dulu orang masih di hutan-hutan, masih masih berburu. Ada yang bahagia nggak? Ada yang sengsara nggak? Mereka punya TV nggak? Punya mobil nggak? Punya sepeda nggak? Kok bisa bahagia? Itu kembali kepada bawaan psikologis masing-masing. Iya, muncul. Dia bahagia kok. Dia tugas berburu, ya berburu. Ya kan gitu. Dia hatinya baik kok. Dia makan bareng-bareng. Iya. Yang hatinya jahat, ya ada juga. Ya, diumut-umutin sendiri kan gitu. Ada gitu. Tanggung kepala sukunya, dia gebukin kepala sukunya kan, kamu mana emang. Kepala sukunya kan mengajak kebersamaan. Jadi memang seperti itu. Yang bahagia ada, yang ada. Jadi pada akhirnya ketika Anda menderita stres, rasa takut, kecewa, penyakit emah, kuping batin gerebek, kepala nyut-nyutan, jantung berdebar, jangan salahkan Tuhanmu. Anda yang menzalimi diri Anda sendiri. Wes paham? Oke, ya, assalamualaikum. Rabbana auzi'ana an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.